Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan eksperimen yang kami beri judul bunglon kimia. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Claudia Taradiva dengan NIM 23036059 dari Prodi Kimia Non Kependidikan kelas A. Di sini saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ardana Ariswari dengan NIM 23036051 dari Kimia NK kelas A. Nah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi proyek akhir mata kuliah dasar-dasar sains yang diampu oleh Bapak Rahadian dan Ibu Amalia Putri Lubis. Nah, untuk tujuan dari eksperimen kita pada kali ini adalah untuk yang pertama, apa yang terjadi atau apa perubahan yang terjadi ketika dicampurkannya larutan PK ke dalam larutan gula dan larutan natrium hidroksida. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kenapa perubahan tersebut bisa terjadi. Nah, untuk bahan-bahannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada praktikum kali ini kami menggunakan soda api, gula pasir, obat PK, dan air mineral. Nah, untuk alat-alatnya di sini menggunakan 2 buah botol dan 1 buah sendok. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya kita langsung saja. Yang pertama, ini dianggap sebagai botol pertama dan ini dianggap sebagai botol kedua. Nah, untuk botol pertama, masukkan sedikit NaOH atau soda api. Jadi pada saat memasukkan soda api ini tidak boleh terkena tangan ya teman-teman. Soalnya kalau terkena ke tangan itu bisa menyebabkan gatal. Sedikit aja dimasukkan soda apinya. Nah, udah. Nah, setelah itu masukkan air ke dalam si botol pertama ini, yaitu separuh dari botol ini. Nah, ini diaduk sampai larut ya teman-teman. Nah, kalau sudah larut, masukkan 1 atau setengah sendok gula. Nah, setelah dimasukkan diaduk juga sampai larut. Nah, kalau udah, ini disingkirkan dulu. Nah, kemudian kita buat larutan yang kedua, yaitu larutan PK. Nah, untuk membuat larutan yang kedua, dimasukkan air ke dalam botol kedua. Nah, selanjutnya masukkan PK ke dalam air yang telah disediakan. Nah, untuk memasukkan PK ini sedikit saja ya teman-teman, soalnya kalau banyak itu susah mengamati pada larutan yang kita buat yang pertama tadi. Nah, diaduk hingga larut. Nah, kalau sudah larut, silakan teman-teman masukkan ke dalam larutan pertama atau larutan yang telah kita sediakan tadi. Nah, ini mohon diperhatikan ya teman-teman, karena nantinya akan terjadi sesuatu atau perubahan. Teman-teman, bahwa pada saat kita mereaksikan larutan PK ke dalam larutan gula dan yang ditambahkan dengan soda api tadi, maka akan terjadi perubahan warna. Dari yang warnanya tadi bubuk PK-nya berwarna ungu, ketika dimasukkan dia berubah menjadi warna hijau mula-mula, dan ketika diaduk lagi itu akan berubah warna menjadi coklat, dan akhirnya ini akan menjadi sedikit kayak kuning-kuningan gitu.
Nah, ini terjadi karena adanya yang dinamakan dengan reaksi redoks. Apa itu redoks? Redoks itu rednya reduksi, oksnya oksidasi. Jadi itu tuh kalau redoks itu artinya reduksi dan oksidasi. Nah, si redoks ini bisa kita lihat dari atau berdasarkan 3 poin. Nah, poin yang pertama itu berdasarkan oksigen. Nah, reduksi itu terjadi ketika si oksigen ini dilepas. Nah, kalau oksidasi itu terjadi ketika si oksigen ini ditangkap. Nah, yang kedua itu berdasarkan elektron. Reduksi ini terjadi ketika menangkap elektron. Nah, kalau si oksidasi itu terjadi ketika melepas elektron. Nah, yang terakhir ada namanya biloks, berdasarkan biloks. Nah, untuk biloks ini kalau oksidasi itu artinya penaikan biloks. Nah, kalau reduksi itu artinya penurunan biloks. Nah, jadi si perubahan warna ini dipengaruhi oleh biloks Mn yang ada pada KMnO4, yang mana KMnO4 itu berada pada bubuk PK. Jadi si PK ini mengandung kalium permanganat atau KMnO4. Nah, ketika dimasukkan ke dalam larutan yang berisi soda api ditambah dengan larutan gula tadi, maka Mn-nya itu dari yang plus 7 ketika dimasukkan berubah menjadi plus 6. Itu berubah menjadi warna hijau. Nah, ketika diaduk-aduk terus, itu Mn-nya akan menjadi plus 4. Nah, itu akan menjadi warnanya coklat atau akhirnya kayak kuning-kuningan. Itu. Nah, perubahan-perubahan ini akan menghasilkan warna seperti yang pada redoks itu sendiri, bahwa redoks itu berperan dalam perubahan warna, fotosintesis, penggunaan bahan bakar, energi, dan banyak lainnya. Dan ini membuktikan bahwa percobaan yang kita lakukan ini membuktikan bahwa redoks itu benar atas perubahan warna. Dan si gulanya ini berfungsi sebagai gula peredoksi, atau si gulanya ini yang teroksidasi. Teroksidasi itu apa? Oksidasi itu seperti tadi yang penaikan biloks. Nah, si gula ini berfungsi sebagai reduktor. Reduktor itu artinya zat yang mengalami oksidasi. Nah, sedangkan kalau si larutan PK-nya tadi yang mengandung KMnO4 itu merupakan oksidator atau zat yang mengalami reduksi. Itu teman-teman, dari yang Mn-nya plus 6 tadi berubah menjadi plus 4 itu. Nah, sekian praktikum kami kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.